Nova memilih menepikan mobil yang dia kendarai. Sebuah ketakutan di mana ingatan tentang transaksi yang dia lakukan bersama Ningsih. Saat itu, dia menawarkan putrinya pada pria hidung belang, meskipun salah sasaran. Pria yang membayar Neni tidak jadi meniduri Neni. Tentu saja, Nova tetap saja merasa bersalah. Ia tetap andil dalam meluruskan niat jahat Ningsih dan Rudi dalam misi membuang Neni dalam hidup mereka. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mengatakan semua ini padanya? Haruskah aku jujur agar dia bisa menuntut mantan suaminya? Gumam Nova. Nova kembali menyalakan mobil, memikirkan bagaimana cara untuk mendekati Neni dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Hari ini, Neni izin pada Indri tak berangkat kerja. Neni merasa hari ini sedang malas untuk beraktivitas. Indri yang mengerti kondisi Neni yang saat ini sedang hamil muda, tentu saja langsung mengizinkan sahabatnya untuk beristirahat. Sepertinya hari ini Neni hanya ingin menikmati kasurnya tanpa melakukan apapun, karena ia memang tak ingin melakukan apapun. Tak disangka, Sam tiba-tiba datang dari luar kota tanpa memberi kabar kepadanya terlebih dahulu. Kejutan ini pun sontak membuat Neni merasa senang. Kenapa nggak bilang kalau mau pulang? Kalau tahu, aku kan bisa masak yang enak buat Emas, ucap Neni saat melihat sang suami masuk ke dalam kamar. Sengaja mau kasih kejutan dong, kangen sama babynya, jadi pengen cepet-cepet pulang, ucap Sam sembari mengusap perut sang istri yang sudah mulai mengeras. Neni membiarkan sang suami mengelus perutnya. Justru ia malah tersenyum senang. Brian pasti senang lihat papanya sudah pulang, ucap Neni sembari melihat selimut yang ia gunakan. Pastilah, tapi Momi gimana? Momi senang gak? Tanya Sam manja. Sudah senyum-senyum begini, masih ditanya. Neni menjawab tak kalah manja. Keduanya saling tersenyum. Untuk saat ini mereka merasa nyaman satu sama lain. Baik Neni maupun Sam, mereka sama-sama merasa saling bisa melengkapi. Tapi jika untuk mengakui cinta, rasanya masih sangat sulit. Saat keduanya saling bercanda melepas rindu, tiba-tiba ponsel Sam berdering. Ternyata Nova yang menghubungi. Tak ingin membuat Neni marah lagi karena tahu ia masih berhubungan dengan wanita nakal ini, Sam pun memutuskan untuk meminta izin kepada sang istri untuk keluar dari ruangan, menerima panggilan telepon dari Nova. "Iya Mi, ada kabar apa?" tanya Sam basa-basi. "Apa kamu punya waktu? Aku ingin bercerita sesuatu denganmu," jawab Nova. Kalau siang ini gimana? Kalau malam aku nggak bisa. Istriku akan marah kalau aku keluar malam." "Oh, sudah ada istri rupanya. Baiklah, Mami tunggu kamu di tempat biasa ya. Jam berapa?" 2 jam dari sekarang, Demi. Oke, makasih banyak. Aku tunggu. Obrolan berakhir. Sam terdiam sejenak. Mungkin saja Nova memang punya kabar terbaru yang ingin disampaikan kepadanya. Setelah pamit dengan istrinya, Sam pun meluncur ke tempat di mana ia bertemu janji dengan Momi Nova. Tak ada sedikit pun rasa curiga di dalam diri pria ini. Sebab yang ia pikirkan saat ini hanyalah masalah soal Rudi dan Ningsih. "Jadi gini sayang, kamu ingat gak wanita yang kamu inginkan waktu itu?" balas Mami Nova. "Ingat Mi,
yang dijual sama suami dan mertuanya itu kan? Iya bener. Jadi gini, kemarin aku lagi makan siang sama beberapa partner bisnis mami kan. Nah, ternyata dia itu kasir di restoran itu. Terus sampai semakin semangat mendengarkan cerita itu. Awalnya mami pikir dia itu udah tahu kalau aku terlibat dalam masalah malam itu. Soalnya dia lihat aku seperti marah besar. Lalu saya mengubah posisi duduknya. Semakin semangat mendengarkan cerita wanita paruh baya ini. Ternyata wanita itu, dia itu anak kandungku Sam. Jawab Nova serius. Hah? Serius Mam? Tanya Sam, bingung dengan pengakuan Nova. Iya sayang, Mami serius. Kemarin saat melihatku, dia seperti sinis dan marah. Aku kira karena aku telah menjebaknya. Ternyata karena dia tahu kalau aku dulu pernah hendak merebutnya dari papanya untuk aku asuh sendiri. Jawab Mami Nova, mulai terbuka dengan kekhawatirannya. Oke, sekarang aku mengerti Mi. Jadi maksudnya wanita itu benci sama Mami karena bukan malam itu, tapi karena ia benci Mami sebab dia tahu Mami pernah mengaku sebagai ibu kandungnya. Tanya Sam, mencoba memperjelas semuanya. Iya sayang, kurang lebih seperti itu. Nova menatap Sam khawatir. Di detik berikutnya, Sam teringat dengan sikap Neni yang tiba-tiba saja marah padanya saat melihat foto Mami Nova. Jadi, inikah alasan mengapa Neni marah saat melihat foto Mami Nova? Astaga, bagaimana ini? Tanya batin Sam. Nova pun menceritakan semua yang ia alami. Dari awal bertemu dengan Surya, lalu mereka menikah siri. Kemudian dia hamil dan melahirkan. Sampai akhirnya dia sadar jika Surya telah melakukan pengkhianatan. Ternyata Surya telah dijodohkan dengan wanita berkelas menurut keluarganya. Nova muda dicampakkan, dipisahkan dari bayinya. Sungguh, Mami Nova kembali menangis saat menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Saya mendengarkan tanpa menyela sedikit pun. Sebab ia sendiri juga bingung harus menjawab apa. Mengingat ia pun belum sepenuhnya percaya dengan cerita wanita itu. Bisa saja cerita itu hanya karangan. Otak wanita itu sudah dicuci sama orang tuanya. Mereka bilang aku adalah selingkuhan ayahnya. Mereka bilang aku adalah wanita yang sangat buruk. Padahal aku seperti ini juga karena ayahnya. Pria jahat itu menjerumuskan aku ke dalam dunia hitam ini. Jawab Nova, terdengar ketus dan kesal. Aku paham perasaan Mami. Apapun masalah antara kalian berdua, semoga bisa terselesaikan. Ngomong-ngomong, Mami sudah coba pergi ke rumah orang tua gadis itu? Jawab Sam, masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bahkan perihal kedua orang tua nenek yang telah meninggal. Aku sudah coba, tapi kehilangan jejak. Mami baru tahu kalau dia anak Mami karena ketemu dia dengan om tantenya di restoran kemarin kan. Coba sekarang Mami dekati lagi dia. Siapa tahu dia gadis baik. Kan kita nggak tahu. Jawab Sam, mencoba membangun rasa percaya diri wanita paruh baya ini. Mami Nova tidak menjawab apa yang Sam katakan. Namun, ia tidak menampik jika apa yang Sam katakan ada benarnya. Sebaiknya dia memang mendekati Neni. Jika tidak, masalah mereka tidak akan pernah berakhir. Sedangkan Sam sendiri, pria ini justru merasa punya pekerjaan rumah tambahan, yaitu mencari kebenaran tentang cerita Nova.
Selepas bertemu dengan Mami Nova, Sam malah tidak bisa tidur. Pikirannya semrawut tak karuan. Membuat Neni yang saat ini terjaga jadi heran melihat suaminya. "Mas, kenapa? Kok gak tidur? Ada masalah?" tanya Neni peduli. "Enggak sayang, aku baik-baik saja. Kamu tidur aja. Aku sudah biasa kok seperti ini," jawab Sam. Tak ingin melihat suaminya tersiksa karena tak bisa tidur, Neni pun mengajak sang suami menikmati angin malam di taman rumah. "Ngapain kita ke sini sayang? Di sini dingin loh, nanti masuk angin," ucap Sam saat mereka sampai di teras rumah. "Kalau aku kedinginan, tinggal masuk ke selimut kamu, terus peluk kamu. Udah jadi," jawab Neni sedikit menggoda. "Menggoda nih, nanti kalau ada yang bangun gimana?" balas Sam, balas menggoda. "Ya terserahmu mau diapain. Toh aku sudah hamil, sudah dinakahin juga kan. Jadi nggak bisa lari lagi," jawab Neni dengan senyuman. "Bener loh ya, awas kalau nolak. Kalau aku lagi pengen," balas Sam, sembari melirik manja kepada istrinya. "Iya suamiku, lakukan kapanpun kamu mau. Aku nggak akan nolak. Aku pun takut dilaknat malaikat," jawab Neni tanpa merasa terbebani. Mereka saling tersenyum manis, lalu mata mereka saling menatap. Entah siapa yang memulai, nyatanya saat ini bibir mereka telah menyatu. Sam mencium sang istri dengan penuh cinta. Begitu juga dengan Neni. Cinta sudah tumbuh sempurna di hatinya. Itu sebabnya ia pun membalas ciuman Sam dengan penuh cinta. Sekarang mereka tidak malu-malu lagi seperti kemarin. Baik Neni maupun Sam, mereka sama-sama bisa meyakinkan hati masing-masing jika ini adalah hak mereka. Malam semakin larut. Tak ingin terjadi sesuatu yang tak diinginkan pada Neni dan calon bayi mereka. Sam pun mengajak Neni masuk ke dalam rumah. Neni tak menolak, karena ia pun harus menjaga kondisi agar selalu fit saat hamil. Neni sudah tertidur lelap. Sam yang belum tertidur mengambil ponselnya di atas meja kamar. Sam tertarik dengan pesan dari Nova. Ternyata sore tadi Nova mengirimkan sebuah pesan dan juga beberapa gambar bukti cerita yang ia sampaikan tadi siang. Sam membaca satu persatu pesan itu, lalu mencocokkan dengan gambar-gambar itu. Dan benar, Nova memang tidak berbohong. Dia memang istri pertama Surya, ayah Neni. Bahkan Nova pun mengirimkan surat keterangan kelahiran milik Neni. Nova juga menuliskan bagaimana nama anaknya menjadi Neni. Mereka semua memang licik. Dengan uang, mereka juga telah memanipulasi data tentang Neni. Dari semua pesan yang Nova kirimkan, serta bukti yang juga dilampirkan oleh wanita tersebut, Sam yakin jika Nova sangat jujur di sini. Sekarang, Sam hanya butuh waktu dan kalimat yang pas untuk mengatakan kebenaran ini kepada istrinya.